Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dong, semangat belajar lagi dong. Masih di Islam itu indah, temanya juga masih sama. Ada apa dengan hati nurani? Ustadz Maulana, langsung aja Ustadz. Ingat, jangan dibahas lagi yang tadi. Enggak. Itu namanya hatinya nuraini. Iya. Tapi jadi mau lihat fotonya enggak? Gak usah. Enggak usah, benar. Nanti foto 20 tahun yang lalu. Ustadz Maulana, benar nggak di padang mahsyar nanti nih? Allah tuh nggak ngeliat fisik kita. Iya. Tapi Allah melihat hati nurani kita, kolbu kita. Benar gak? Karena nanti kalau misalnya kita jelek tuh apa sifat kita yang jelek itu mencerminkan nanti kita di padang mahsyar nanti. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak izin Ustazah dan Ustazah. Masya Allah tabarakallah, dari hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk dan tubuhmu, tetapi memandang hati dan perbuatanmu. Jadi yang dipandang bukan dari fisiknya. Kan ada yang diciptakan pendek. Kenapa Ustadz? Karena ibu-ibu nih datang dari datang ke sini, ih ternyata pendek ya. Ya ampun. Jangan pandang dari bentuk fisiknya, Bu. Kenapa? Dari sini kita bisa belajar bahwa kita fokus untuk melakukan dua hal. Perbaikan akhlak dan perbaikan amal. Itu 2, 3. Perbaikan Akhlak dan perbaikan amal. Akhlak perbuatanlah yang diperbaiki dan memperbaiki amal perbuatan. Kenapa? Karena kalau engkau dikalahkan dari sisi dunia, maka kalahkan dari sisi akhirat. Mana tepuk tangannya ya Allah? Buat yang di rumah, bersyukurlah Allah menciptakan kita sebagai manusia, ketimbang ada yang diciptakan tidak berbentuk manusia. Allah takdirkan menjadikan dia makhluk Allah yang lain. Kita ini bersyukur, apalagi kita menjadi umat Nabi Muhammad. Betapa banyak umat-umat terdahulu bahkan Nabi menginginkan supaya dimatikan dan dihidupkan di samanya Nabi Muhammad supaya bisa menjadi umat Nabi Muhammad. Sementara kita mendapatkan keistimewaan itu menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi fokus pada dua hal. Apa tuh? Perbaikan akhlak dan perbaikan amal. Jadi bukan fisiknya ya, kan? mau cantik tapi atau ingat, tidak. ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariah. 2, 3. Ada amal soleh, ada amal ibadah, ada amal jariah. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Masya Allah. Diingat ya semuanya ya. Begitu juga yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi sekarang nih. Benar nggak Allah itu akan memberikan cahaya dalam hati seseorang jika ia benar menjaga hati nuraninya sampai ia wafat? Cahaya seperti apa Ustadz Syam? Udah dijawab sama ibu itu, benar. Yakin ya, benar ya? Oke, kita lihat Ustadz Syam gimana jawabannya. Baik, tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Zanada, jamaah di studio, jamaah di rumah, kembali kita buka Al-Quran, surah An-Nur ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء
تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Al-Quran Surah An-Nur ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi, dan perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita yang besar. Pelita itu dibagaikan bintang yang berkilauan. Tabung kaca, dan tabung kacaan itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berberkah, yaitu pohon zaitun yang tumbuh diberkahi, tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat saja, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberikan petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Kalau kita dengarkan terjemahan seperti ini mungkin kita kurang paham. Lalu kita bisa memberikan daripada apa yang kita ambil pelajaran daripada ayat ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan daripada hidup kita ini dengan gelapnya, kecuali orang itu telah diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya tersebut adalah pelita, yakni hati nuraninya. Hati nurani ini bisa melihat daripada sesuatu yang gelap tadi. Bagaimana cahayanya bisa tembus ke dalam hati, dan semakin terang cahaya tersebut, maka diisilah dengan api ataupun cahaya dengan minyak. Apa minyaknya? Yaitu dengan ilmu pengetahuan. Orang yang menjalankan kehidupan dengan ilmu pengetahuan, maka hidupnya tidak akan gelap. Orang yang mengisi hatinya dengan ilmu pengetahuan, maka semakin lama semakin bercahaya hatinya. Tapi orang yang tidak pernah mengisi hati tersebut dengan ilmu, tidak mengisi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun ada pelita di hatinya, itu tidak akan bisa menembus daripada kegelapan tadi. Makanya disebutkan ada cahaya yang Allah kasih kepada kita, tapi ada orang yang mematikan cahaya itu sendiri. Siapa yang mematikannya? Mereka yang tidak mau belajar, mereka yang tidak mau menimba ilmu, mereka yang tidak mau mengasah daripada hatinya. Akhirnya cahaya tersebut redup dan lama kelamaan akan mati. Wallahu ta'ala alam. Berarti cahaya itu adalah ilmu dan iman kita kepada Allah ya. Yang semakin membuat cahaya itu semakin terang. Makanya ada orang punya hati tapi tega membuli temannya. Kenapa? Redup sudah cahayanya. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan lagi ya jamaah yang ada di rumah, begitu juga yang ada di studio. Siap ya? Gak ngantuk ya? Enggak dong, apalagi pembahasan kita bagus banget nih. Ustazah Nada, aku mau bahas mengenai orang yang melakukan kesalahan, terus dia tobat, pas udah tobat dia kayak ngerasain hal-hal yang aneh-aneh gitu. Aku nggak tahu tuh maksudnya seperti apa ya. Itu apakah seperti itu kalau terjadinya ketika Allah sudah membuka hati nurani? Tapi aku bikin bingung adalah itu hati nurani atau akal sehat yang bicara? Atau gitu. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya apa antara akal dengan hati nurani? Iya, oke, kita silakan bahas. Ustazah. Baik, makasih Kak Sony izin, Ustaz Syam dan Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah, hari ini kita membahas terkait dengan hati nurani. Bagaimana, apa bedanya akal dengan hati nurani? Alhamdulillah Allah berikan karunia kepada kita manusia, yaitu memiliki akal. Akal ini dipergunakan untuk berpikir, bagus nggak ya, cepat atau lambat, ke sana atau ke sini gitu ya. Nah itu akal itu dipergunakan untuk berpikir. Tapi terkadang akal ini masih dicampur adukan dengan hal-hal yang mungkin tidak baik. Contoh, ada orang berpikir gimana nih caranya untuk zolimin orang. Naudzubillah min dzalik. Gimana caranya untuk berbuat perbuatan kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu masih mempergunakan akal. Akan tetapi kalau memang sudah dia menggunakan hati,
Adapun hati juga tadi yang sudah disampaikan jelas oleh Ustadz Syam bahwasannya hati kita ini ada, tapi yang akan menyempurnakan yaitu dengan cahaya keimanan. Jadi ketika akal sudah dipergunakan untuk berpikir, yuk kita libatkan hati. Pantes nggak sih mau begitu? Ini pekerjaan yang sesuai dengan yang Allah mau apa enggak sih? Nah, jadi kita harus menyempurnakan antara akal dengan hati nurani kita. Kalau memang akal kita pergunakan dengan baik, hati nurani pun juga kita pergunakan dengan sempurna, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang mudah menzolimi orang lain, dan kita akan menjadi orang yang beruntung karena yang kita lakukan adalah semua demi kebaikan-kebaikan. Saya jadi teringat sebuah ungkapan dan sabda dari baginda Rasulullah SAW terkait dengan orang sudah mencoba memperbaiki diri, pengen hijrah, tapi ada hal-hal aneh nih, hal-hal yang rasa-rasanya dia itu mengalami sesuatu hal-hal yang kayaknya di luar dari hal-hal yang di luar dari kemampuan atau bahkan di luar dari biasanya. Ini pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, innal mu'mina yarudunubahu ka'annahu tahta jabalin yakhofu ayyaqa alaihi. Kata baginda Rasul, innal mu'mina, ketika seorang beriman, ada keimanan dalam hatinya, yarudunubahu, kemudian dia melakukan sebuah dosa, ka'annahu tahta jabalin, seolah-olah dia tuh berada di bawah gunung, yakhofu ayyaqa alaihi, yang dia khawatir, dia takut gunung itu akan menimpanya. Ini sebuah bahasa kiasan. Jadi ketika seseorang dia habis melakukan dosa, dan mungkin dia melihat dosa-dosanya baik yang sekarang maupun yang lalu, kemudian dia sangat ketakutan, seolah-olah dia berada di bawah gunung yang dia takut gunung itu akan menimpa kepadanya, maka inilah tanda-tanda Allah sudah berikan hidayah, Allah sudah berikan taufik wal hidayah, dan Allah memberikan cahaya iman dalam hatinya. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah dosa, hatinya bergetar. Nih mudah-mudahan nih jamaah semua yang hadir di sini sudah bisa memberikan tanda dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan dosa, kok hati kita tuh kayaknya gelisah, hati kita kayak nggak nyaman, tidur pun nggak nyenyak. Mungkin ketika kita habis mohon maaf melakukan sebuah kemaksiatan, mencuri, kemudian kita ghibah kepada orang, dolim kepada orang, terus kita nggak bisa tidur, makan pun nggak enak, takut Allah murka kepada kita, hati kita gelisah. Maka inilah tanda-tanda bahwa alhamdulillah Allah sudah memberikan cahaya keimanan di dalam hati kita. Pokoknya suka ada orang yang udah berpikir dengan akalnya, tapi ternyata yang dia lakuin salah gitu ya. Iya. Itu karena tidak melibatkan hati nuraninya. Betul. Jadi harus ada sempurna akal, kemudian hatinya ini benar nggak sih, pantas nggak sih, maka insya Allah sempurna. Amin ya Allah. Terima kasih Ustazah Nada. Masya Allah, tepuk tangan lagi dong. Biar nggak ngantuk, biar semangat ya semuanya ya. Kalau gitu biar semangat semuanya, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Nanti harus lebih semangat lagi ya. Dihafalin gerakan sama nadanya ya. Oke, kalau gitu. Ini ada pertanyaan pertama dulu nih dari Instagram @intanteresias. Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar hati nurani itu adalah suara Tuhan atau feeling gitu Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung orangnya. Kalau orangnya dekat dengan Allah, menjalankan sunnah baginda Nabi SAW, maka dikatakan berhati-hatilah dengan firasatul mukmin, berhati-hatilah dengan firasatnya orang mukmin, hatinya, ya suara hatinya orang beriman. Kenapa? Karena bisa saja orang itu mendengar dengan pendengarannya Allah, melihat dengan penglihatannya Allah, berjalan dengan langkah yang didampingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua gerakannya itu dibimbing untuk di jalan Allah, di jalan yang benar. Siapa itu? Orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berusaha mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan apakah benar hati nurani itu suara Tuhan? Betul. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang menjaga betul aturan syariat agama, orang yang menjaga betul pengen ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Atau cuma feeling saja? Atau cuma feeling saja? Feeling itu biasanya berdasarkan pengalaman.
gitu. Biasanya jadi beda antara hati nurani dengan feeling perasaan gitu. Perasaan dulu kalau begini hasilnya deh. Perasaan dulu jadi ada pengalamannya. Jadi beda feeling dengan hati nurani. Hati nurani dibimbing sama Allah tapi tergantung orangnya. Oh gitu. Tapi kayaknya hati nurani aku tuh kadang memang bisa dianggap kuat juga, Ustaz. Karena aku ngerasa nih kayak sebentar lagi bakal ada jamaah yang nanya gitu. Oh hebat juga nih orang nih. Aku ngerasa sih kayak gitu ya. Coba ya, tanya. Kita coba ya. Enggak? Bener apa enggak? Kalau gitu, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Angkat tangan yang mau nanya. Angkat tangan. Ya udah ibu aja deh kan angkat tangan duluan. Silakan Bu, berdiri Bu. Namanya siapa dari mana? Benar kan? Ada yang mau nanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti dari Masjid Taklim Baitunisa Taman Manggis Permai, Depok, Jawa Barat. Tepuk tangan dong dari Depok, Masya Allah. Dekat ya? Dekat, silakan mau nanya apa Pak Bu? Ustadz, saya mau nanya, apakah hati nurani itu bisa salah? Apakah itu ada gangguan jin yang menyelimuti hati kita? Itu yang kami tanyakan. Mohon pencerahannya, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Tepuk tangan sekali lagi deh. Makasih ya udah mau nanya ya. Semangat ya. Hati nurani bisa salah nggak Ustadz Syam? Kalau salah itu apakah ada godaan jin yang menyelimuti hati si ibu katanya? Tapi Ustazan ada Ustadz Maulana jamaah di studio, jamaah di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Al-Quran surah Al-Baqarah. Mungkin di antara kita sudah menghafal Al-Quran sampai ayat-ayat yang tadi kami bacakan. Bahwasanya di dalam hati itu ada hati nurani dan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada orang-orang yang mungkin dikatakan tadi hati nuraninya rusak gitu ya Bu ya. Hati nuraninya mengajak daripada keburukan. Maka disebutkan ada juga hati yang sakit. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit. Disebabkan karena apa? Karena ternyata berimannya cuma di lisan saja. Berimannya saya beriman kepada Allah. Padahal iman itu letaknya di hati. Kalau di lisan saja banyak orang-orang munafik yang menyampaikan keimanannya kepada Nabi SAW, tapi ternyata hanya di lisan, tidak sampai ke hati. Itu kalau hati sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hati sudah menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat itu pula kita cinta dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sudah ngikutin hati nurani. Makanya disebutkan dalam sebuah keterangan, hati nurani yang salah itu bisa jadi timbul dari ketidaktahuan. Kalau tadi ketidakimanan, yang ini ketidaktahuan atau pengetahuan yang salah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang punya hati nurani ini yang salah, itu tidak tahu yang lebih baik yang harus dibuatnya daripada apa yang hendak dilakukannya, maka ia tidak bersalah jika ia mengikuti kata hatinya, suara hatinya. Maksudnya adalah ada orang yang melakukan kesalahan karena memang tidak tahu, tapi ada orang yang mengulang-ulangi kesalahannya karena dia tidak mau tahu. Subhanallah. Orang kalau sudah hatinya yang berbicara, hati nuraninya yang beriman, ya jangankan dia bangun sholat subuh, sebelum waktu subuh dia sudah bangun. Kenapa? Cinta dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang punya hati tapi tidak mau ikuti hatinya. Siapa itu? Udah tahu Jumat itu ada khutbahnya, tapi dia nungguin, masih ada khutbah kedua. Masih ada khutbah kedua, yang penting kita ikuti sholatnya aja, gak usah kita ikuti khutbahnya. Padahal dia tahu bahwasanya khutbah Jumat itu diantara rukun Jumatan, tapi termasuk daripada orang yang lalai daripada perintah tersebut karena imannya di lisan bukan di hati. Naudzubillah min dzalik. Masih Ustaz Syam. Apaan? Enggak.
Masih. Ya udah. Aduh. Kira-kira ada apa lagi ya di dalam hati nurani kita tuh? Nah apa nih Mas Sony kayaknya? Ada apa? Ada apa lagi di dalam hati nurani? Saya pegangin sebentar. Saya mau ke toilet bentar, kebelet. Maaf Ustaz. Bentar. Lah, malah saya dikasih. Kita malah bingung ini. Ya udah, jangan kemana-mana ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini gimana hati nurani atau hatinya Sony lagi ada masalah. Setelah yang satu ini jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bu, maaf ya Bu.